kami tentang manajemen pendidik dan pendidikan. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Adena Dalfiari, NPM 50 19148. Dan saya Susanti, NPM 50 19090. Perkenalkan, nama saya Meti Nur Fajrisari, NPM 50 19043. Baiklah, kami akan menjelaskan materi kami. Perkenalkan, saya Adena Dalfiari. Di sini saya akan menjelaskan definisi manajemen tenaga kependidikan sebagai kegiatan penggerakan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang dimaksud tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang pelaksanaan pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, dan sebutan lainnya sesuai dengan kekhususannya yang serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pengadaan tenaga kependidikan, kebutuhan pegawai baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. Kompetisi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan tugas tertentu. Kompetisi merupakan perwujudan pengetahuan sikap dan keterampilan yang terinternalisasi dalam setiap gerak langkahnya. Selanjutnya, seleksi adalah kegiatan memilih calon-calon tenaga yang dilaksanakan melalui kegiatan seleksi administratif, tes tertulis, tes psikologi, wawasan, dan tes kesehatan. Setelah calon dinyatakan lulus seleksi, maka tahap pertama dilakukan kegiatan orientasi. Orientasi dilakukan untuk memperkenalkan kepada pegawai yang baru terhadap lingkungan kerja, tugas-tugas dan personal yang ada di lingkungannya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Susanti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dari Adenanda tadi, yaitu pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan. 1. Pengangkatan tenaga kependidikan. Pegawai negeri sipil atau PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan guru harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, berijazah paling rendah sarjana S1 atau diploma 4 dan bersertifikat pendidik. Kemudian yang kedua, pangkat paling rendah penata muda, yaitu golongan ruang 3A. Kemudian memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program industri. Kemudian yang D, penempatan tenaga kependidikan. Penempatan guru dengan otonomi daerah tentunya menjadi wewenang daerah, disesuaikan dengan kebutuhan nyata dari tiap daerah itu. Dan akan tetapi, cara ini akan menimbulkan banyak masalah apabila penempatan guru ini tidak dikoordinasikan pada tingkat nasional. Perkenalkan, nama saya Meti Nur Fajrisari. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Susanti. Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan. 1. Pembinaan tenaga kependidikan. Pembinaan dilakukan dalam upaya mengelola dan mengendalikan pegawai selama melaksanakan kerja di lembaga atau sekolah. Pendidikan dalam pelatihan dimaksudkan sebagai pengembangan bagi tenaga kependidikan. Pengembangan tenaga kependidikan. Pengembangan tenaga kependidikan sejalan dengan asas proses manajemen sumber daya manusia, lebih-lebih untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Ada suatu usaha untuk memelihara, meningkatkan kemampuan, kapasitas maupun profesionalismenya. Proses tersebut disebut dengan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. F. Pemberhentian tenaga kependidikan. Pemberhentian dan pemensiunan merupakan konsep yang hampir bersamaan, yaitu sama-sama terjadi pemutusan kerja. Alasan pemberhentian disebabkan oleh Undang-Undang Dasar, keinginan perusahaan, meninggal dunia, keinginan karyawan, pensiun, kontrak kerja berakhir, kesehatan karyawan, dan perusahaan likuidasi. Pemberhentian juga didasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP dan sejumlah panitia perselisihan pegawai dan perusahaan daerah secara berperikemanusiaan dan menghargai
diberikannya kepada organisasi. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah atau kurang kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.